Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Ekalaya, kelas A dari program Transport Rangkas Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan melakukan tindakan pengkajian spiritual kepada pasien, yang mana pengkajian spiritual ini kita bisa melakukan secara kuantitatif dengan instrumen dan secara kualitatif dengan menanyakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pengkajian spiritual dengan metode Vika yang dikembangkan oleh Pulsalski tahun 2003. Baik, untuk Vika itu sendiri yaitu merupakan singkatan, di mana singkatan ini dari F-nya itu adalah Faith. Jadi kita akan menanyakan beberapa keyakinan pasien terkait dengan penyakitnya. Apakah penyakit tersebut memberikan dampak terhadap kehidupannya, terus terhadap bagaimana dia memaknai hidupnya, terhadap juga keagamaannya. Untuk selanjutnya, kemudian yang kedua itu adalah I atau importance. Jadi kita menanyakan kepada pasien bagaimana aspek keagamaan itu penting bagi dirinya sendiri. Jadi untuk menanyakan keagamannya itu penting apa tidak. Misalnya, apakah agamanya itu menjadi sesuatu yang penting atau penting baginya, atau kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang diikuti oleh atau tidak. Yang ketiga adalah C atau community. Jadi kita bisa menanyakan apakah pasiennya itu aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaannya, misalnya apakah aktif ikut pengajian di masjid atau mungkin ada pengajian-pengajian yang lainnya, taklim seperti itu. Kemudian juga apakah pasien rajin sholat dan di masjid atau di rumah. Seperti itu. Dan yang poin selanjutnya A, itu yaitu address dan application. Jadi kita bisa menanyakan kepada pasien bagaimana petugas kesehatan bisa membantu pasien untuk dapat terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan spiritualnya, ketika bisa menanyakan kepada pasien apakah misalnya pasien butuh rohaniawan untuk menjelaskan, atau mungkin untuk pasien-pasien yang beragama lain. Kita bisa menanyakan misalnya apakah perlu didatangkan pastor atau pendeta, atau mungkin sesuai dengan agama yang dianut oleh pasien itu sendiri. Mungkin itu saja secara prakteknya. Kita langsung saja untuk yang session kedua. Assalamualaikum Bapak, sehat? Alhamdulillah Pak, mendingan. Apakah benar ini dengan Pak Joni? Betul Pak. Betul, baik. Sebelumnya saya minta maaf ganggu istirahatnya Pak ya. Iya Pak. Perkenalkan, nama saya Rangga. Saya perawat di sini. Saya yang bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya Pak ya. Iya Pak. Bapak udah tahu maksud tujuan saya di sini? Belum Pak. Belum, baik. Sebelumnya saya minta maaf juga ya Pak ya. Saya akan tujuan saya di sini kemari akan melakukan pengkajian mengenai aktivitas bagaimana keagamaan Bapak. Untuk waktunya kurang lebih 15 menit mungkin Pak. Ada waktu 15 menit ya Pak ya. Minta waktunya Pak ya. Iya Pak. Baik, Bapak bersedia ya. Iya Pak. Baik Bapak, jika Bapak bersedia nanti kita akan berbincang-bincang sebentar dan kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Baik Pak. Apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi tidurnya ini Pak? Nyaman Pak. Nyaman ya Pak ya, terima kasih kalau udah nyaman. Saya lihat dulunya maksudnya saya lihat untuk identitas Bapak juga, nanti saya lihat juga gelangnya Pak ya. Oh iya, benar. Nanti Bapak tinggal menyebutkan nama dan tanggal lahir Bapak saja ya.
sebutkan dari tanggal lahir sama nama Bapak, alamat yang kayak gitu aja ya Pak ya. Ya, nama saya Joni, lahir di Pandeglang, tanggal 22 Oktober 85 Pak. Iya. Saya dari Binwangen Pak. Dari Binwangen ya. Baik. Yang pertama mungkin saya akan kasih pertanyaan sama Bapak. Untuk yang pertama, saya ingin bertanya Pak, apa keluhan yang Bapak rasakan untuk saat ini? Yang saya rasakan sekarang sudah mendingan sih Pak. Tinggal kaku aja, jadi kaku. nggak bisa bergerak. Nggak bisa bergerak. Ya, leluasa Pak. Kalau boleh tahu, Bapak punten ya Pak ya, agamanya apa? Islam Pak. Islam, alhamdulillah. Berarti kita satu agama ya Pak ya? Iya Pak. Apakah keluhan yang Bapak yang dialami sekarang ini mengganggu aktivitas beribadah Bapak? Mengganggu sekali Pak. Mengganggu ya? Baik. Nah, apakah nilai-nilai agama yang Bapak anut ini Bapak percayai? Saya sangat percaya sama Sangat agama percaya. saya. Oke, yang selanjutnya, bagaimana nilai-nilai agama yang Bapak anut dapat mempengaruhi perilaku seperti sekarang Bapak sedang sakit ini? Iya Pak. Jadi saya menganggap ini sebagai ujian buat saya. Sebagai ujian, alhamdulillah ya. Jadi Bapak tinggal menyabarinya ya Pak ya, Iya. menjalaninya. Terus kondisi Bapak yang sedang sakit sekarang mengganggu aktivitas beribadah Bapak juga ya? Mengganggu sekali Pak. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya sama yang seperti yang sebelumnya ya Pak ya. Yang hanya meyakinkan saja. Untuk yang selanjutnya, apakah perlu saya datangkan Ustadz atau Kiai gitu Pak, agar Bapak dapat berkonsultasi mengenai tata cara beribadah Bapak ketika sakit atau yang lainnya gitu? Iya, saya rasa saya perlu juga, soalnya saya belum tahu caranya. Kalau misalkan kalau saya kan mau sholat, gimana caranya kalau posisi saya baring kayak gini. Oh gitu ya Pak ya. Saya juga nggak ngerti wudhunya, apakah harus turun saja, kan saya nggak bisa turun. Benar. Baik, kalau gitu nanti insya Allah saya akan konsultasi lagi dengan dokter untuk bagaimana caranya kita mendatangkan Pak Ustadz atau apa yang bisa berkomunikasi dengan Bapak ya Pak ya. Iya. Mungkin itu aja Bapak, terima kasih Pak ya. Iya Pak. Sekian dulu ya Pak, kita berbincang-bincangnya. Iya Pak. Datanya udah saya pegang, nanti kita lanjut lagi. Ini kalau begitu saya pamit dulu ya Pak ya. Iya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.